Baik, kembali bersama saya di Suwan Serbakti di channel Pusaka Antik Bersejarah, channel yang mengedukasi sejarah-sejarah pusaka baik yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Kali ini kita akan membahas sejarah Belanda, pedang POC dan kelewang kenil ada di Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan putarkan video saya yang sudah saya siapkan. Eh, Untuk itu, mohon saksikan, tonton bersama video yang saya tayangkan ini. Terima kasih. Berbicara mengenai sejarah pedang POC dan kelewang kenil ada di Indonesia, maka kita berbicara mengenai si empunya pusaka tersebut, yaitu Belanda. Belanda pertama sekali berlayar ke Indonesia pada tanggal 23 Juni 1595 setelah mendapatkan dokumen peta Indonesia dari Portugis, dan ekspedisi pertama ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Setelah menempuh perjalanan 1 tahun, tepatnya tahun 1596, akhirnya kapal-kapal Belanda berhasil mendarat di Banten. Perjalanan pertama Belanda ini mengalami kegagalan dan mereka diusir kembali ke Belanda. Walaupun mereka gagal, tetapi masih berhasil membawa rempah-rempah yang lumayan banyak. Pada tahun 1598, Belanda kembali berlayar ke Indonesia dan kapal-kapal mereka mendarat di Aceh Darussalam. Dalam perjalanan kedua ini, Belanda juga gagal karena sering melakukan kegaduhan-kegaduhan. Sehingga akhirnya Sultan Aceh Darussalam yang berkuasa saat itu, Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamil, memerintahkan Laksamana Kemalahayati untuk mengusir Belanda. Dan akhirnya pada tahun 1599, Cornelis de Houtman tewas terbunuh dalam perkelahian 1 lawan 1 di kapal layar Belanda. Beliau ditusuk dengan pusaka rencong milik Laksamana Kemalahayati. Akhirnya sisa-sisa delegasi Belanda melarikan diri ke negaranya. Masih di tahun yang sama, 1598, Belanda kembali berlayar ke Indonesia. Kali ini dipimpin oleh Jenderal Jacob van Neck dan mendarat di Banten. Pada keberangkatan ketiga inilah Belanda berhasil membeli rempah-rempah dalam kapasitas sangat besar. Keberhasilan ini membuat Raja Belanda senang dan perdagangan Belanda saat itu sangat terkenal di dunia. Keuntungan Belanda melimpah ruah. Karena begitu terkenalnya perdagangan Belanda membuat negara-negara lain seperti Spanyol, Inggris, Prancis, negara-negara Arab, Asia berdatangan ke Indonesia. Karena di antara pedagang-pedagang Belanda mengalami keributan, maka kerajaan Belanda pada tahun 1602 membentuk kongsi dagang yang mereka sebut POC, Verenigde Ostindische Compagnie. POC diberikan 7 hak istimewa yang disebut hak oktroy, yang salah satu hak tersebut adalah membentuk angkatan bersenjata dan memerintah di negeri-negeri jajahan Belanda. Dalam pemerintahan POC ini banyak sekali terjadi pertempuran-pertempuran, sehingga POC memproduksi senjata-senjata berupa senapan dan pedang. Pada bila pedang POC tersebut ada marking POC, sehingga pedang-pedang tersebut dinamai pedang POC. Pada tahun 1806, POC resmi dibubarkan karena banyak pejabat-pejabatnya yang terlibat korupsi. Semua angkatan bersenjatanya dikembalikan ke kerajaan Belanda. Pada masa itu, kerajaan Belanda membentuk pemerintahan yang disebut pemerintahan kolonial Belanda. Dan pemerintahan kolonial Belanda ini membentuk sebuah kesatuan militer yang disebut KNIL, Koninklijk Nederland Dutch Indische Leger. KNIL adalah kesatuan tentara reguler yang bertugas mempertahankan negara-negara jajahan Belanda dari ancaman negara-negara lainnya. Tentara KNIL direkrut dari beberapa negara yaitu Eropa, Afrika, Asia, dan warga-warga pribumi. Tentara KNIL sangat ditakuti dan dilatih sangat keras sehingga mampu melebarkan wilayah-wilayah jajahan Belanda di Indonesia. Dan wilayah terakhir yang diserang pemerintahan kolonial Belanda adalah Aceh
yaitu pada tahun 1837 sampai 1904. Dalam pertempuran di Aceh ini, banyak sekali tentara-tentara Kenil tewas terbunuh, dan pemerintahan kolonial Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini membuat kerajaan Belanda murka, dan akhirnya setelah dianalisa secara mendalam bahwa kekalahan-kekalahan Belanda disebabkan perang gerilya yang dilakukan pejuang-pejuang Kesultanan Aceh. Dan akar masalah kekalahan-kekalahan tersebut adalah pedang POC panjang yang mereka gunakan tidak efektif dalam pertempuran gerilya. Dan akhirnya pemerintahan kolonial Belanda mendesain pedang hasil gabungan pedang Eropa dan pedang Indonesia, yaitu Aceh, yang mereka sebut Naval Cutlass, dan diproduksi secara besar-besaran di perusahaan pembuat pedang di Belanda bernama Hembrook. Dan pedang-pedang inilah yang kita sebut pedang kelewang kenil marking Hembrook. Pertempuran-pertempuran gerilya menggunakan kelewang kenil ini ternyata sangat efektif bagi tentara kenil. Apalagi pada tanggal 2 April 1890, mereka membentuk pasukan elit kenil yang bernama Marsose, Corps Marsose, yang banyak para tentaranya direkrut dari warga pribumi Indonesia. Dan akhirnya wilayah-wilayah Aceh jatuh ke tangan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1904. Pada saat terjadi Perang Dunia Pertama, 28 Juli 1914, Prancis mampu mengalahkan kerajaan Belanda, dan akhirnya Belanda dijajah Prancis. Karena penjajahan ini membuat perusahaan Hembrook tidak dapat memproduksi pedang, dan akhirnya atas permintaan Jenderal Van de Hertz, pimpinan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, memesan kelewang kenil ke Amerika Serikat di perusahaan Milsco, Milwaukee Sword Company. Inilah sejarah adanya pedang POC dan kelewang kenil Hembrook dan Milsco yang ada di Indonesia. Sejarah singkat adanya Belanda, pedang POC, dan kelewang kenil di Indonesia. Kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat pusaka anti bersejarah, inilah pedang-pedang yang digunakan dulu oleh Belanda. Ini sebenarnya ini dulu aslinya itu panjang ya. Kalau asal dari negaranya itu sebenarnya panjang. Ya, ini pedang POC, bisa dilihat, disorot, asli pedang POC ya. Sebenarnya dulu pedang-pedang POC itu adalah panjang. Kalau handle-nya seperti ini kuningan asli ya. Ini kuningan asli. Kedua handle-nya ini adalah gading gajah, asli gading gajah. Ya, ininya kuningan, safeguard-nya, ini safeguard namanya, ya. Dan pedang ini terbuat dari baja asli, luar biasa bagusnya. Ya. Ya, ini panjangnya sekitar 76 cm, ya. 76 cm, ini panjang sekali. Luar biasa. Tapi sebenarnya aslinya pedang POC itu adalah panjang sekali. Hanya mengikuti perkembangan di Indonesia. Kebetulan di Indonesia itu banyak terjadi perang-perang secara gerilya, sehingga mereka merubah pedang ini menjadi pedang yang standar untuk perang di Indonesia. Ya, ini ada aliran darahnya, kita bisa lihat aliran darahnya. Pedangnya sangat tajam. Pedang ini saya dapatkan beberapa tahun yang lalu, tidak pernah saya asah, tapi tajamnya luar biasa, tajam sekali. Ya, tajam sekali ini pedang. Tebal, tajam. Ya, ini dipakai oleh komandan-komandan perangnya. Ya, mungkin setingkat kolonel atau setingkat jenderal. Ya, ini dia pedangnya. Tajam sekali. Ya, tajam sekali, luar biasa. Bilahnya bagus sekali, terbuat dari baja yang terbaik, ya. Oke, ini pedang POC ya, ini pedang POC. Seterusnya, sebenarnya saya kemarin itu sempat ingin memaharin pedang Hembrook. Ya, kita tahu pedang Hembrook sangat sulit sekali didapatkan ya. Sehingga saya berhasil mendapatkan pedang Milsco. Ini asli ya, ini kita lihat kulitnya asli ya. Seperti ini ya. Ini ada logo Milsco-nya, Milsco. Bisa Anda lihat tuh. Ada ya logo Milsco ya, ini logo Milsco-nya asli ya. Nah, ini tandanya asli ya. Ini diperkirakan diproduksi ya, kita ketahui bahwasanya pada saat
Belanda dijajah oleh Prancis, tepatnya pada Perang Dunia Pertama tahun 1914, maka Belanda memesan pedang Milsko ini ke Amerika, ya, karena perusahaan Hembrook tidak bisa memproduksi di negara Belanda karena mereka lagi dijajah, sehingga jenderal yang berkuasa di Indonesia pada saat itu, pemerintahan kolonial Belanda, memesan di Amerika. Kalau pedang ini pedang sangat tajam sekali, luar biasa tajam. Ini tidak pernah diasah, ya, tidak pernah diasah, tapi tajam sekali, ya, tajam sekali pedangnya. Saya saja memegangnya luar biasa takut sekali karena ini sangat tajam. Ya, ini Milsko. Oke, saya juga punya pedang Milsko yang lain, ya. Nah, ini juga pedang Milsko, mungkin tahunnya yang berbeda, ya. Ini juga stylenya hampir sama, tapi ini mungkin lebih tua, ya, lebih tua. Kita lihat, ya, ini. Nah, ini pedangnya, ya, kulitnya asli, ya, kokoh sekali. Nah, rata-rata pedang Belanda ini, ya, pedang Belanda ini mempunyai lereng darah, dan sangat tajam sekali. Kita kalau melihat pedang-pedang ini atau kelewang kenil ini, kita merasa bersedih, ya. Ternyata mereka menciptakan kelewang ini sangat bagus, sangat tajam. Saya nggak tahu pejuang-pejuang kita dulu, ya, telah berapa banyak yang korban dari pedang-pedang yang dibuat oleh yang dipesan oleh Belanda ini. Perlu diketahui, kalau kita melihat dari literasi, banyak orang mengatakan kalau pedang ini adalah pedang Sumatera, ya. Karena apa dibilang pedang Sumatera? Karena pedang ini sebenarnya awal muasalnya didesain itu di Aceh, di Pulau Sumatera. Yaitu hasil penggabungan, tadi saya sudah jelaskan, itu penggabungan pedang-pedang Eropa dengan pedang Aceh. Pedang Aceh itu ada sangat fenomenal. Pedang Aceh itu uli mupet, unjuk, pedang unjuk, atau pedang aman nyerang, ya. Nama pedang tersebut bermacam-macam. Ada kalau dipakai pada saat itu ada dipakai oleh aman nyerang, dia meninggalkan sebuah pedang Aceh, maka namanya pedang aman nyerang. Ada juga namanya unjuk atau uli mupet, ya. Nah, ini dia pedangnya. Ini juga dipakai oleh prajurit-prajurit. Kebetulan prajurit kenil itu ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika, dan ada juga yang dari pribumi. Ya, ini yang dipakai mungkin oleh negara-negara Eropa tersebut, ya. Kalau untuk warga Indonesia sendiri, kalau tentara Indonesia, ya atau tentara kenil Indonesia, karena kebetulan orang Indonesia, orang pribumi pendek-pendek, dia diberikan oleh pedang seperti ini juga, ya. Ini dia. Sama juga, ya, pedang Belanda juga, tapi ini diberikan pada saat itu digunakan oleh tentara-tentara yang di Indonesia. Maksud saya warga pribumi yang direkrut oleh kenil, oleh tentara pemerintahan kolonial Belanda. Ini dia pedangnya semua, ya. Saya sangat bersyukur saya bisa mendapatkan pedang-pedang bersejarah ini. Ya, kita ketahui bahwasanya sangat sulit mendapatkan benda-benda ini, ya. Tapi saya bersyukur sekali saya berhasil mendapatkannya, ya. Ya, saya berharap dengan saya mengedukasi atau menceritakan sejarah Belanda, seterusnya pedang POC dan kelewang kenil, ya, Milsko, saya berharap kita mengingat para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dulu. Oleh karena itu sekarang saatnya kita berbuat untuk negara, untuk kebaikan. Channel ini bagus juga, ya, untuk diceritakan kepada murid-murid. Jadi saya berharap para guru-guru, para dosen-dosen, terutama anak-anak sekolah dasar, perlu diceritakan mengenai sejarah Belanda,
tiba ke Indonesia atau menjadi Indonesia. Itu dulu yang mungkin bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Anti Bersejarah merasa senang dengan video ini, dan saya berharap untuk mengembangkan video ini, saya berharap kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk like, subscribe, dan tekan lonceng. Terima kasih banyak.